Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya di Pos Samuel Alfredo Silaban dengan NIM 0302 1382 akan menjelaskan tugas preparasi batubara mengenai kolam endapan pada proses pencucian batubara. Masuk ke soalnya, suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batu bara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel atau dalam diameter, kemudian berat jenis solid, topi, tauro, viskositas air. Kemudian untuk soal yang ditanyakan adalah pertama berat padatan, kedua berat air, ketiga volume padatan, keempat volume air, kemudian ada total volume, kemudian kecepatan pengendapan, kemudian luas kolam pengendapan, ke-8 dimensi kolam pengendapan beserta alasannya, ke-9 volume kolam pengendapan, kemudian 10 waktu partikel mengendap, kemudian kecepatan air dalam kolam, kemudian waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, 13 persentase pengendapan harus lebih dari 85%. Ke-14 waktu pengerukan rentang antara lebih dari 30 hari. Dalam waktu 30 hari. Yang diketahui, ukuran partikel atau diameter, yaitu 3 kali 10 bahkan min 6 meter, atau sama dengan 0,0000003 meter. Kemudian diameter partikel yaitu sebagai berikut. Kemudian berat jenis solid atau ρS 2,5 gram per cm kubik atau sama dengan 2.500 kg per meter kubik. Kemudian viskositas air 1,3 kali 10 pangkat min 6 kg per meter atau sama dengan 0,000013 kg per meter. Kemudian persen solid yaitu 7,5%, persen air yaitu 92,50%, kemudian kebutuhan air yaitu 452 meter kubik per jam, kemudian berat jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik, kemudian gravitasi bumi yaitu 9,8 meter second. Kemudian ada yang terakhir itu ρS kurang ρA sama dengan 1500 kg per meter kubik. Di mana ρS itu sendiri adalah berat jenis solid, kemudian ρA itu adalah berat jenis air. Masuk ke jawaban yang pertama, di mana soal yang ditanyakan adalah berat padatan per meter kubik. Itu persen solid dikali Qmax dikali ρS, di mana hasilnya akan didapatkan 64.700 kg 64.750 kg per jam. Kemudian soal yang kedua yaitu berat air per meter kubik. Nah, untuk mencarinya yaitu kita akan mengalihkan persen air dengan Qmax dikali ρA, mana hasilnya akan menghasilkan 418.100 kg per jam. Kemudian soal yang ketiga yaitu volume padatan per detik. Untuk mencari volume padatan per detik,
kita akan membagi berat padatan per meter kubik dibagi rho S dikali 3.600 detik. Di mana berat padatan per meter kubik yaitu 84.750 dibagi 9 juta. Dan hasilnya yaitu 0,009417 meter kubik per jam. Kemudian pada soal yang keempat yaitu volume air per detik. Untuk mencari volume air per detik yaitu kita harus membagi berat air per meter kubik dibagi rho S kali 3.600 detik, di mana berat air per meter kubik yaitu 418.100 dibagi 3.600.000, di mana hasilnya akan didapatkan yaitu 0,116139 meter kubik per jam. Kemudian total volume per detik. Volume padatan per detik. Untuk mendapatkan total volume per detik yaitu kita akan menjumlahkan volume padatan per detik ditambah volume air per detik, yaitu hasilnya akan didapatkan 0,125556 meter kubik per detik. Kemudian pada soal yang keenam yaitu kecepatan pengendapan. Untuk mendapatkan kecepatan pengendapan, kita akan memasukkan rumus yaitu G dikali diameter partikel dikali rho S dikurang rho A. Dan hasilnya akan didapatkan sebagai berikut, yaitu 0,005654 meter per detik. Kemudian luas kolam pengendapan. Untuk mencari luas kolam pengendapan, kita akan membagi Q total dibagi VT, yang akan mendapatkan hasil 22,2071 meter persegi. Kemudian yang kedelapan yaitu dimensi kolam pengendapan menurut perhitungan dengan hukum Stokes, di mana diketahui kedalaman kolam 7 meter, kemudian lebar kolam 4 meter. Kita akan mencari panjang kompartemennya yaitu 22,2071 dibagi 4 akan mendapatkan hasil 5 sekian yang dibulatkan menjadi 6 meter. Kemudian yang soal ke-9, volume kolam pengendapan. Untuk mencari volume pengendapan, kolam pengendapan sendiri memiliki 6 buah kompartemen yang masing-masing kompartemen memiliki panjang 6 meter, lebar 4 meter, kemudian kedalaman 7 meter. Kedalaman tiap-tiap kompartemen berkurang 0,5 meter sebagai perbedaan ketinggian antara kompartemen. Maka volume kolam pengendapan bisa dihitung sebagai berikut. V sama dengan 6 dikali rho dikali B, kemudian rho dikali dalam kurung T dikurang 0,5, yang dimana hasilnya akan menjadi 936 meter kubik. Kemudian yang 10, waktu yang dibutuhkan partikel untuk pengendapan adalah, sini kita akan mencari TVP-nya. Untuk mendapatkannya kita akan membagi H dibagi VT, di mana hasilnya akan mendapatkan 1,238,095238 detik, atau jika dikomparasikan menjadi menit yaitu 20 menit 63.492.63 menit. Maaf, di sini salah, yaitu 20,63492063 menit. Atau mungkin dikomparasikan menjadi 21. Partikel padatan akan mengendap dengan baik jika waktu yang dibutuhkan material untuk keluar dari kolam pengendapan yaitu
TV lebih kecil dari TH. Masuk ke soal yang ke-11, yaitu kecepatan air dalam kolam. Mencarinya yaitu Q total dibagi A. Mana hasilnya akan kita dapatkan yaitu 0,004484 meter second. Dimana untuk mencari A sendiri, kita akan mengalihkan B dikali H, yaitu 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian masuk ke soal yang 12, waktu yang dibutuhkan air melewati kolam. Untuk mencarinya kita akan membagi P dibagi V per VH. Itu akan mendapatkan hasil 88.028,319 detik. Atau dikomparasikan menjadi menit yaitu 133 menit 8053. 133,8053 menit. Berdasarkan perhitungan di atas didapat TV lebih kecil daripada TH dengan membandingkan waktu pengendapan dan waktu keluarnya air dan material dapat digunakan untuk mengetahui presentasi pengendapan. Kemudian masuk ke soal yang ke-13, presentase pengendapan. Waktu yang dibutuhkan air. Untuk mendapatkan presentasi pengendapan, kita akan membagi waktu yang dibutuhkan air keluar dibagi waktu yang dibutuhkan air keluar jumlahkan dengan waktu pengendapan, kemudian dikali 100. Kemudian hasilnya dikali 100. Di mana waktu yang dibutuhkan air keluar yaitu 133,88053097 menit dibagi 133,8053 ditambah 20,634921, di mana hasilnya kita akan mendapatkan 87%. Karena hasil dari 133,8053 dibagi 154,4402 dikali 100%. Maka akan didapatkan hasil 87%. Dengan persentase tersebut, maka material yang terlarut dalam air tidak semuanya terendapkan. Padatan yang berhasil diendapkan hanya 87% dari total padatan yang masuk ke kolam. Padatan yang berhasil diendapkan dalam waktu sehari dengan jam hujan per hari adalah volume padatan per detik dikali 3.600 detik per jam. Dikali jam hujan per hari, kemudian dikali persentase pengendapan. Di mana hasilnya kita akan mendapatkan 29,37059 meter kubik per hari. Kemudian yang terakhir yaitu waktu pengerukan. Untuk mendapatkan waktu pengerukan, kita akan membagi volume kolam dibagi volume total padatan yang berhasil diendapkan. Di mana volume kolam itu sendiri adalah 936 dibagi volume total padatan yang berhasil diendapkan yaitu 29,37059 yang mendapatkan hasil 31,86862 hari yang dibulatkan menjadi 32 hari. Sehingga pengerukan lumpur dari dasar kolam dapat dilakukan dengan interval 32 hari sekali supaya air dari kolam pengendapan menjadi bersih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk kurangnya, saya minta maaf bila ada kata yang kurang baik atau kurang sopan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.